yang kami anggap sebagai pemerintah sebagai pihak yang kami bisa bersandar. Namun 7 tahun kami merasa ditipu, Pak. Ya saya akan melakukan pembayaran untuk sesuatu dan saya tidak ingin loss, Pak. Saya cut loss lah jadinya. Jadi saya menghentikan pembayaran. Akhirnya dari situ tiap bulan saya ditagih-tagih sampai akhirnya saya didatengin, Pak, sampai ke kantor, Pak. Malu saya, Pak. Bayangkan, Anda sudah membayar apartemen, bahkan mungkin masih mencicil setiap bulan. Tapi bertahun-tahun berlalu, kunci rumah tak kunjung diterima. Bangunannya ada yang berhenti, ada yang belum selesai, bahkan ada proyek yang lahannya masih kosong. Inilah yang dialami sekitar 2.400 konsumen LRT City. Mereka akhirnya memilih mengadu langsung kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar bisa membantu mereka mendapatkan haknya? Saya sudah menandatangani PPJB sejak 2019 dan sampai 2026 ini sekitar 7 tahun sudah tidak menerima hak saya untuk unit saya. Maka langkah yang pasti adalah kami meminta full refund, Pak, atas semua biaya yang telah kami keluarkan untuk pembelian unit yang masing-masing kami ini beli, Pak. Dan kami jujur, Pak, 7 tahun bukan waktu yang sebentar, Pak. Kami sudah menaruh kepercayaan kepada BUMN seperti ADCP yang kami anggap sebagai pemerintah sebagai pihak yang kami bisa bersandar. Namun 7 tahun kami merasa ditipu, Pak, pada akhirnya. Karena unitnya tidak sama sekali ada gitu, Pak. Jadi mohon pertimbangannya, Pak, apabila dimungkinkan, Pak, permintaan kami atas full refund itu bisa dikabulkan dan kami juga siap untuk berdiskusi ke depannya, Pak, apabila memang dibutuhkan terkait dengan penyelesaian atas sengketa kami. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Saya dengan Nurdila, perwakilan dari Oase Park Ciputat. Jadi cukup banyak nih, Pak, konsumen dari Oase Park. Itu ada 190, okupansinya sekitar 40%. Yang saya perlu notis di sini, pembangunannya sama sekali belum dilakukan. Ya, masih tanah kosong. Kemarin ada teman kita yang ke sana, itu rumput. Nggak ada sama sekali. Ya. Terus solusi yang diberikan menurut kami tidak memiliki asas keadilan. Di sini mereka memberikan solusi untuk relokasi. Lokasinya ada Sentul. Nah, ketika kita beli suatu produk, pasti kita akan mempertimbangkan namanya kebutuhan dan kemampuan. Saya butuhnya lokasi di Ciputat. Kok saya dilempar ke Sentul kitanya? Iya dong. Kemudian harganya jauh lebih mahal. Udahlah kita jatuh, ini tertimpa serumah-rumahnya nih, bukan tangga lagi. Gitu. Saya mempertanyakan teman-teman kita yang di Oase Park itu, ada sebagian yang sudah lunas, Pak. Dan kredit kita bukan tidak mampu bayar, ya. Saya sendiri stop cicilan karena berpikir yang saya cicil ini barang goib, gitu. Satu lagi, sulit sekali untuk melakukan audiensi dengan pihak ADCP. Sampai sekarang loh, Pak, saya nggak bisa ketemu dengan project manajernya, alasannya sibuk terus. Kami ada produknya di sini terkait dengan PPJB. PPJB ini kami harusnya dapat surat terimanya ini 31 Desember 2024 dan semuanya di sini juga berbeda-beda. Masalahnya di sini semuanya lewat dari timeline dan saya sendiri itu kebetulan melalui jalur KPA ya, Pak. Jadi harus membayar cicilan dan kita harus membayar. Nah, berdasarkan PPJB ini karena saya itu terhitung sudah lewat untuk masa serah terimanya, maka seharusnya saya dapat dong. Nah, dari mereka menyarankan saya untuk mengosongkan rekening, Pak. Nah, saya tidak mau untuk mengosongkan rekening, apalagi saya dikejar-kejar oleh debt collector. Saya tidak mau itu. Nah, bahkan setelah dapat saran dari untuk mengosongkan rekening dari project manajernya saat itu, saya bersurat ke PPK OJK. Jadi kami di sini taat hukum. Kami tidak ingin kayak one prestasi seperti ADCP one prestasi ke kita gitu loh. Jadi Pak, tuntutan kami itu sederhana. Kami tidak ingin mempunyai masalah pribadi dengan direktur. Kami hanya ingin masalah hak kami yang sudah dibayarkan
Mungkin kalau saya ini belinya 600 juta, kecil. Tetapi potensi kerugian saya itu sampai 1,2 M. Dan mungkin dari tempat teman-teman ini juga bisa yang sampai 3 M. Dan membeli unitnya ini tidak hanya 1-2 Pak, tapi banyak, ada 2.000 orang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ajeng dari LRT City Tebet. Jadi seperti Masnya tadi, saya juga melalui KPA Pak, ngambil di LRT City Tebet. Karena saya pada awalnya sangat taat Pak melakukan pembayaran untuk KPA saya. Saya di dalam PPJB saya harusnya serah terima pada bulan Mei 2025. Namun pada saat bulan Mei 2025 unit yang harusnya saya serah terimakan tidak juga kunjung selesai. Ketika saya pertanyakan ternyata bangunannya juga belum selesai. Kemudian saya dijanjikan di bulan-bulan berikutnya tetap tidak selesai. Nah, karena tidak selesai terus Pak, saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran saya karena saya melihat apa yang dijanjikan itu tidak kunjung ada progres sama sekali. Bahkan ketika saya kunjungi ke lokasi, pembangunan itu terhenti sama sekali, tidak ada pembangunan, tidak ada progres sama sekali. Dari saya datang bulan Februari saya datang, bulan Mei saya datang, itu bahkan terhenti total. Tidak ada pekerja satupun di sana. Jadi menurut saya, ya saya kan melakukan pembayaran untuk sesuatu, dan saya tidak ingin loss Pak. Saya cut loss lah jadinya. Jadi saya menghentikan pembayaran. Akhirnya dari situ, tiap bulan saya ditagih-tagih, sampai akhirnya saya didatengin Pak, sampai ke kantor Pak, malu saya Pak. Mbak ada yang nyari dari bank, gitu kan. Nah, malu dong Pak. Dari bank mana? Saya dari BTN Pak. Sebelumnya saya sudah pada saat saya memutuskan untuk tidak membayar lagi, saya sudah kirim surat permintaan buyback ke ADCP, tetapi tidak ditanggapi. Biar komunikasinya bagus, ya saya mau ada grup WA bersama aja biar cepat. Ya, tolong Pak Irjen sama kamu ya, bagian benar PKP, kuasai data, kuasai aturan, kuasai lapangan. Bapak tunjuk 5 orang yang bisa mewakili di grup ya. Permasalahannya dipetakan, seminggu ini saya minta dipetakan benar seminggu ini. Semua bentuk perjanjian antara developer dan rakyat sampaikan di situ. Ya, tolong bentuk tim untuk membangun kronologis yang singkat padat, jelaskan sama saya. Ya, ini bagaimana dibuat singkat padat dan jelas. Bisa begitu teman-teman? Seminggu cukup nggak? Cukup. Oke. Seminggu dari sekarang. Ini hari apa sih sekarang? Hari Jumat. Saya hari Kamis depan ada acara sama Presiden. Paling cepat Jumat depan saya terima. Paling lama Seninnya saya terima. Jambu. Boleh nggak untuk urusan ini ya sekretariatnya di situ aja. Kasihan mereka kan nggak punya kantor juga. Bisa difasilitasi Pak? Bisa, kami biasa dengan kasus Mekarta dulu kita fasilitasi Pak. Ya, bisa ya Pak ya. Oke, siap, jadi Pak. dibantu dipetakan, Ya. buat kronologisnya baik benar-benar. Jadi kan secara aturan perjanjiannya seperti apa ya. Oke. Terus Bapak kan bisa petakan ini masalahnya administrasi, ini masalahnya pidana. Kasih rekomendasi yang jelas Pak. Oke Pak. Ya Bapak udah terlatih ya. Kita tupoksi Bapak kan. Jadi Bapak bikin kronologis versi daripada masyarakat, rakyatnya. Lengkap Pak. Di unit ini berapa ukurannya, berapa harganya, berapa cicilannya, KSO-nya sama siapa, udah dibangun, ada foto video semua. Begitu ya Pak ya? Nanti kayak begitu ya Bu ya. Harus bisa lah, kemarin udah pengalaman kan. Ya, tolong semangat ya. Kalian harus lebih baik lagi ya. Ngurusin rakyat kita ini ya, harus semangat lah. Tolong ya. Nah, Bapak juga bikin versi Bapak, nggak apa-apa. Nanti saya kasih waktu 15 menit, versi rakyat, konsumen saya dengerin versi Bapak gimana. Nanti saya minta pandangan Bapak. Biar kita samakan persepsi dulu. Baik kronologis, ukuran, aturan, lapangan. Gitu ya Pak ya? Oke, Bapak optimis nggak masalah ini bisa selesai? Saya kalau melihat kondisi baru 2 minggu saya pelajari Pak ya. Jadi dari sisi performance keuangan untuk di ADCP saat ini kan likuiditasnya sudah sangat jeblok Pak. Jadi kalau mau refund kayaknya agak susah. Kondisinya sudah cash flow negatif. Cash flow-nya negatif. Negatif. Jadi Ini anak perusahaan Adikarya? Adikarya Pak. Anak apa cucu? Anak Pak. Bapak udah tahu ini negatifnya berapa Pak? Sampai dengan Juni net cash flow untuk operasi minus 900 juta. Oke, saya rasa ini kan Adikarya ya. Adikarya Pak. Saya kebetulan nanti malam jam 8 ini ketemu sama BPK. Saya minta boleh lah dia audit aja Pak.
Kalau perlu audit investigasi aja. Nanti ikutin saya ya. Ya, saya usulkan aja. Ya, saya rasa boleh kan saya sebagai menteri usulkan karena saya sudah terima ya. Audit investigasi aja Pak. Nanti saya kebetulan saya jam 8 ada janji dengan BPK RI supaya kita punya database yang jelas Pak, data yang jelas. Jadi cash flow-nya Ya, jadi sehingga kemarin terkait dengan permintaan refund jadi negatifnya berapa kalau boleh tahu? 900 Pak ya. Per Juni 900. Per sekarang nambah. Ya tiap bulan pasti Pak. Saya mau tanya, Bapak udah tahu kondisi ini sebelum dilantik atau sudahnya udah tahu? Atau sebelumnya atau sudah di posisi ini baru Saya tahu? kan sebelumnya di sister company juga Pak. Saya udah tahu, udah memahami sih kelihatannya udah lama nih terjadinya. Ya, berarti artinya Bapak sudah tahu kondisi ini. Tapi detailnya saya tidak tahu, tidak paham. Artinya Bapak di posisi itu udah tahu akan konsep Iya. solusinya gimana ya? Iya. Oke, gitu. gini deh Pak, daripada nanti kita salah ngomong ya, Bapak buat kronologis yang benar karena baru 2 minggu ya, pelajari yang benar ya, supaya nanti Bapak sampaikan menurut Bapak yang bijak bagaimana kondisinya, yang adil bagaimana. Tapi jangan adil menurut buat Bapak aja, buat konsumen juga Pak. Ya kan? Ya mau gimana lagi? Ya, kita pendekatannya bisa hukum, bisa kekeluargaan. Saya ikut aja. Tapi kalau ada unsur pidananya jangan ragu-ragu Pak. Pak Irjen ya, jangan ragu-ragu Pak. Tegakkan hukum setegak-tegaknya.